wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehujanan nggak tadi di jalan? Hujan, Pak. Hujan. Hujan Oh. Pak, gerimis. Gerimis ya. Ya, Bapak, asalkan kita semua bisa menjaga kesehatan dan jangan lupa pakai jas hujan kalau ke sekolah ya, sama neduh kalau emang nggak bawa jas hujan, supaya tetap bisa ikut ke sekolah. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak mungkin akan minta tolong ke siapa ya? Ketua kelasnya siapa sih? Ketua kelasnya? Hendar, Pak. Baik, kepada Hendar, minta tolong ya, dipimpin untuk doa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, berdasarkan percaya masing-masing berdoa, mulai. Selesai. Baik, Bapak coba absen dulu untuk hari ini. Dian, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Iis, Hadir, Pak. Fitri, Hadir Pak. Arif, Rahman, Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Arif Jatmiko. Hadir, Pak. Oh, hadir. Arif kenapa Arif? Batuk, Rip? Enggak, Pak. Ya, sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah. Lemes sekali Habib. Habib kan. Arif Jatmiko ya. Maaf. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Pak. Oh iya, Fikri. Iya, benar. Selalu Udah hadir, bolos Pak. wae. Bolos terus ya. Jadi kan ini ya. Saya belum, Pak. Oh, Joyce ya. Oh iya, Joyce. Lupa Joyce, maaf. Murid baru itu, Pak. Oh, murid baru. Oh. Ya. Oke, Joyce hadir ya. Fikri, hadir Fikri. Selalu, Pak. Selalu, Pak. Oh, mantap. Hendar? Hadir, Pak. Oke, siap. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan untuk hari ini. Baik, untuk pertemuan kita hari ini melanjutkan di pertemuan kita sebelumnya, yaitu masih berkutat di alat ukur mekanik presisi. Nah, sebelumnya kita membahas tentang jangka sorong. Ya, jangka sorong. Nah, kira-kira ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Kira-kira ada berapa jenis ketelitian sih yang dimiliki oleh jangka sorong? Saya, Pak, izin. Ya, Is, gimana Is? Ada yang 0,02, Pak, terus ada yang 0,05, sama ada juga yang 0,1. Nah, sekarang apa barang yang bisa kalian ukur yang ada di sekitar kalian dan alat ukur apa sih yang bisa digunakan? Mungkin ada yang bisa membantu Bapak? Di sekitar kalian itu ada apa aja biasanya di kelas? Penghapus, Pak. Penghapus, terus Spidol. spidol, terus Buku, Pak. apalagi? Dia Papan Pulpen, tulis, Pak. Pak. Papan tulis. papan tulis. Wah, mantap. Dia kira-kira apa lagi, Dian? Benda yang ada di sekitar kelas. Meja, Pak. Tebalnya. Meja, tebalnya. Oke, nah, kira-kira kalau misalkan nih, alat ukur yang dipakai itu apa aja? Bisa meteran roll, Pak. Meteran roll, Buat mengukur Itu- papan tulis, Pak. buat ukur papan tulis. Ya, kalau buat ukur buku, kalau pakai meteran roll bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Ya, Pak, tapi nggak akurat. Kepanjangan. Bisa, tapi terlalu berlebihan, Pak. Oh, terlalu berlebihan. Ya, jadi itu ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, makanya di sini
kalian akan belajar salah satu alat ukur selain jangka sorong, yaitu adalah mikrometer. Ya. Nah, apa itu mikrometer? Mikrometer adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter benda berbentuk bola dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk bentuk dari jangka sorong, mikrometer itu ada seperti ini, ya, dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada anvil, yang ini, lalu ada spindle, lalu ada skala utamanya, ada skala noniusnya atau skala putar, lalu ini adalah thimble, ya, yang ini adalah thimble, ada U-frame dan ada slip untuk tempat untuk tempat si skala utama itu sendiri, ya. Nah, sekarang jenis-jenis dari mikrometer itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mikrometer luar, ya, yang biasa kita temui, yang seperti ini. Lalu ada mikrometer kedalaman dan ada mikrometer dalam, ya. Jadi setiap mikrometer ini mempunyai fungsi masing-masing, ya. Lalu berikutnya, prinsip kerja dari si mikrometer ini sama seperti apabila kita membuka sebuah sebuah baut dari mur, ya. Nah, kalau kita putar, maka dia akan menjauh, ya, akan menjauh seperti ini, akan melepas gitu. Nah, jika di baut diputar 1 kali, maka baut tersebut akan bergerak 1 ulir. Apabila jarak ulir 1 mili, baut akan bergerak 2 mili dan seterusnya. Pada alat ukur yang sebenarnya, mur berarti inner slip dan baut adalah spindle, ya. Inner slip itu yang tadi, yang tempat untuk skala utama. Kalau spindle itu adalah bagian yang bergerak, ya, yang digunakan untuk menjepit benda kerja pada mikrometer. Lalu cara membaca skala pengukuran. Nah, seperti yang dapat kalian lihat, mikrometer luar ini, dia tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm, ya. Nah, 0,01 mm. Jarak tiap strip di atas garis horizontal pada outer strip adalah 1 mili. Jarak tiap strip di bawah garis adalah 0,5. Yang mana? Yang ini maksudnya nih, ya. Jadi kalian pada saat membaca menggunakan mikrometer itu jangan sampai terkecoh antara garis yang bawah dengan yang atas. Karena kalau yang bawah itu nilainya 0,5 mili, sementara untuk yang atas itu adalah 1 mili, ya. Jadi kalau misalnya kalian mengukur dan ternyata didapat 1,5, maka pasti posisi timbelnya ini itu berada di tengah-tengah antara garis ke-1 dan garis kedua, ya. Oke, lanjut. Cara membaca skala pengukuran itu yang pertama, baca angka skala pada skala utama yang ini, ya. Lalu baca angka skala pada timbel atau skala putar yang di sini. Nah, apabila kita lihat yang ada di contoh ini adalah hasil pembacaan skala utama itu adalah 8,5 mm. Sementara untuk skala putarnya atau skala noniusnya itu adalah 0,19 mm. Nah, maka dijumlahkan. Ya, jadi caranya mudah ini untuk mengukur menggunakan mikrometer itu. Dijumlahkan saja antara skala utama dan skala putar. Dijumlahkan, maka hasilnya didapat sebesar 8,69 mm. Ya. Nah, sekarang alat ukur mekanik presisi itu mempunyai kemungkinan untuk mengalami yang namanya ketidakpresisian, ya. Nah, sekarang untuk di jangka sorong dulu deh. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Bagaimana cara kita untuk menyeting kembali si jangka sorong itu agar bisa presisi? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa Mengkalibrasi. dikalibrasi, Pak. Iya, dikalibrasi. Cara kalibrasinya gimana? Mensejajarkan garis nolnya skala utama sama skala nonius, Pak. Oh ya. Nah, sekarang kita akan melihat video dulu ya, bagaimana cara
kalibrasi pada sebuah mikrometer. Ini tidak ada suaranya ya, Pak? Hah? Nggak ada suaranya? Tidak ada, Pak. Oh ya, sebentar. Sekarang ada suaranya? Belum, Pak. Mana ya? Dijelasin aja Pak sama Bapak. Ya, Oh ya, oke. Sambil ditonton ya videonya ya. Oke, ini penjelasan awalnya dari si alat ukur ini ya. Bagian-bagiannya seperti yang tadi sudah disampaikan. Oh, ada yang belum tersampaikan. Ya, betul. Nah, di sini ada pengunci. Yang berwarna merah ini adalah pengunci pada si mikrometer. Jadi fungsinya itu sama seperti di jangka sorong, hanya saja kalau ini bentuknya digeser, ya pengunci itu digeser, bukan diputar, gitu. Ya, jadi kalian pastikan alat ukur apapun agar bisa dikunci alat ukurnya supaya tidak terjadi pergeseran pada saat akan dibaca. Karena kalau misalkan kalian tidak mengunci, ya resikonya nanti hasil pengukuran kalian tidak valid. Gitu, sehingga harus dilakukan pengukuran berulang-ulang gitu ya. Jadi jangan sampai dilupakan pengunci yang ada di sini harus dikunci. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini adalah sebuah pengunci bentuknya C ya. Biasa disebut kunci C karena menyerupai huruf C ya. Nah, cara untuk mengkalibrasi sebuah mikrometer itu adalah pasangkan kunci C-nya pada lubang yang ada di sini, ya. Nah, lalu diputar perlahan-lahan. Putar perlahan-lahan sampai 0 yang terdapat pada sleeve di sini itu sejajar atau segaris dengan 0 yang terdapat pada skala putar atau skala nonius. Ya, ingat mutarnya pelan-pelan aja. Jangan terlalu jangan terlalu kasar gitu ya. Karena resikonya kalau misalkan muternya terlalu kasar nanti bisa tidak pas, sulit untuk dipaskan ya. Nah, jadi pelan-pelan aja. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita bisa langsung diukur menggunakan benda yang akan kita ukur. Itu ya. Lalu di sini ada cara pengukuran menggunakan mikrometer ya, bisa dipegang dengan tangan seperti ini atau juga dipasang pada sebuah dudukan ya. Nah, kalau dipegang tangan itu pastikan posisinya itu adalah tegak lurus terhadap benda, jadi agar tidak mudah untuk bergeser. Kalau didudukan supaya kita posisinya bisa leluasa gitu ya, bisa mendapatkan posisi yang pas pada saat melakukan pengukuran. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini, ada 2 soal ya. Ada yang bisa menjawab mungkin? Kira-kira ini hasilnya berapa nih untuk yang nomor 1? So, silahkan diperhatikan dulu, lalu disebutkan hasil pengukurannya berapa. Fikri, bisa disebutkan nih berapa hasil pengukurannya, Fikri? Gambarnya bisa diperbesar nggak Pak?
Oh, perbesar ya? Oke, sebentar. Nah, mana? Boleh jawab, Pak? Boleh, Hendar, silakan. Kalau dilihat dari gambar itu kan posisi kan 0 ya Pak ya. Kemudian ada 3 strip, berarti kan 3 Pak nilainya untuk skala utamanya. Nah, untuk skala noniusnya itu ini kan kelebihan 1 50 tambah skala noniusnya 25 26 27 28. Berarti hasilnya berapa tuh? Bentar, Pak, dihitung Pak. Tiga lagi Pak. Ya? Gimana? Hitung lagi. Yang lain? Saya Pak, boleh coba Pak. Ya, boleh, silakan. 8 Pak. Nomor 1 ya Pak. Ya, nomor 1 Is. Berapa Is? 3,78 ya Pak. 3,7? 8. Ya, oke, betul. Yang nomor 2, ada yang bisa menjawab? Boleh lagi gak Pak? Boleh, mangga, silakan. 4,96 Pak. 4,96 ya, tuh. Sip ya, tuh. Berarti udah pada pinter lah cara baca mikrometernya ya. Oke, terus, nah di sini kalau kita lihat itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan pada saat menggunakan sebuah mikrometer ya. Jadi bisa mengukur benda dengan tebal seperti vis ini ya. Lalu bisa mengukur tebal benda yang lumayan tebal seperti yang ada di sini. Bisa mengukur apa namanya ini? Ini yang pertama pojok apa ini kira-kira nih? Ukur apa nih? Celah ya Pak, celah. Celah ya? Ya, celah. Kalau yang bawah ini? Kira-kira ukur apa ya? Itu gambar apa ya Pak? Ini gambar poros seperti pipa ini teh. Pak. Ya, gimana? Diameter luar. Diameter luar. Ya, betul nggak Pak? Oh, diameter luar. Nah, jadi banyak benda yang bisa kita ukur dengan berbagai cara juga. Tapi tidak untuk apa namanya untuk penggunaannya kita tidak hanya menggunakan satu jenis saja. Jadi kan kalau tadi disampaikan di awal kan ada 3 jenis. Nah, itu kita gunakan masing-masing jenis mikrometer tadi sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya? Tanya Pak. Ya. Cara mengkalibrasi mikrometer seperti apa Pak? Cara mengkalibrasi mikrometer. Ya. Ya Pak. Nah, ini Bapak perlihatkan videonya ya. Cara mengkalibrasi mikrometer itu kita gunakan kunci yang di 2 ujungnya itu menyerupai huruf C seperti ini, ya. Nah, di mikrometer juga itu ada sebuah lubang kecil yang digunakan untuk tempat masuknya pengunci C yang ada di sini, ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian sudah mulai praktek pengukuran, itu kalau diperhatikan ya, jadi jangan sampai kalian asal pakai karena di ujung C-nya ini
itu ukurannya berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita gunakan ukurannya sesuai dengan diameter atau ukuran yang sesuai dengan inner slip yang terdapat pada mikrometer. Ya, jadi jangan dipaksakan pakai yang kecil. Gunakan sesuai dengan ukurannya, ya. Nah, jadi pasangkan penguncinya pada lubang yang ada di sini dan tempelkan lengkungan kuncinya tadi pada inner slip yang ada di mikrometer. Nah, kalau sudah terpasang, pastikan terpasangnya dengan baik, ya. Terus kita putar seperti ini perlahan-lahan, ya. Nah, putar perlahan-lahan sampai skala utama yang terdapat pada inner slip ini itu segaris dengan angka 0 yang terdapat pada skala putar, ya. Ingat, putarnya perlahan-lahan aja, tidak usah terlalu bersemangat, ya. Karena kalau misalkan terlalu bersemangat ya risikonya nanti malah rusak gitu ya, karena ini kan ketelitiannya kan kecil ya. Nah, jadi karena ketelitiannya kecil, maka resiko alat ukur ini untuk cepat rusak itu semakin besar, ya, karena kan dia hasil pembacaannya cukup presisi, ya, ketelitiannya 0,01. Ya, gitu ya, Hendar ya. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, berikutnya ada tes formatif ya. Nah, ini silahkan untuk dicatat dulu di buku catatan kalian dan ditulis jawabannya dan nanti dikumpulkan minggu depan ya. Berbarengan dengan tugas ya. Bapak juga sudah menyiapkan tugas, tapi ini sifatnya kelompok ya. Sifatnya kelompok. Nah, itu untuk LKPD-nya nanti akan Bapak share ke ketua kelasnya ya. Lalu untuk pembagian kelompoknya itu Bapak akan bagi menjadi 3 ya. Kelompok 1 itu Dian dan Arif Rahman. Lalu untuk kelompok 2-nya itu Iis dengan Habib. Lalu untuk kelompok 3-nya itu Fitri, Jatmiko dengan Intan. Oh, tadi ada Joyce ya. Berarti nanti kelompok 2 ada Joyce juga gabung di sini. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Oke. Sebelum mengakhiri, ada yang bisa membantu Bapak dalam menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini tentang apa? Ya, Pak. Ya, Arif. Gimana Arif? Arif Rahman. Jadi hari ini kita belajar tentang cara pengukuran menggunakan mikrometer. Lalu tadi juga kita diajarkan cara mengkalibrasi mikrometer dan juga jenis-jenis alat atau bahan yang bisa diukur dengan mikrometer, Pak. Ya, oke, sip. Bagus sekali kesimpulannya ya. Nah, jadi mikrometer itu adalah salah satu alat ukur mekanik presisi ya, yang digunakan untuk mengukur tebal, mengukur benda diameter silindris, dan lain-lain. Lalu ketelitian dari mikrometer itu adalah 0,01 mm, dan cara mengkalibrasinya adalah menggunakan kunci C yang terdapat pada kotak penyimpanan mikrometer itu dan diputar secara perlahan untuk bisa dikalibrasi. Oke. Baik. Apabila tidak ada yang ingin tanyakan lagi, mungkin bisa Hendar untuk menutup kegiatan hari ini. Baik, Pak. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Macok juga. Jual beli